Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadabbura wa tadhkira wa nafa wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasanata wa suki kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata min khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ma ba'du, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Pertama sekali tidak lupa kita mengucapkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmat dan nikmatnya kepada kita. Sehingga dengan berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita dapat hadir dan berkumpul dalam rangka memperingati hari lahir Rasulullah SAW di tempat yang insya Allah sangat diberkahi ini. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW, yang mana berkat jasa beliau kita dikeluarkan dari suatu kondisi di mana kondisi tersebut penuh dengan kebodohan, penuh dengan kegelapan, dan pada saat ini kita berada pada kondisi yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan penuh dengan cahaya terang benderang. Maka sungguh kelahiran Rasulullah SAW merupakan suatu nikmat yang paling besar yang mesti kita syukuri, mesti harus kita tampakkan kebahagiaan kita pada hari di mana beliau dilahirkan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat saat ini banyak sekali orang-orang yang mulai menggaungkan di majelis-majelis mereka, menyampaikan di majelis-majelis mereka bahwasanya amalan-amalan yang mungkin sudah biasa kita lakukan setiap tahunnya, tapi dianggap sebagai sesuatu yang mengantarkan kita ke neraka. Ada yang menyebutkan ini bid'ah, itu bid'ah, segala macam. Mungkin bagi beberapa orang kalimat bid'ah ini merupakan kalimat yang biasa, tapi kalau kita telusuri secara lebih mendalam, bid'ah ini sangat menyakitkan hati. Suatu kata-kata yang sangat tajam yang menyakiti hati kita. Karena bagi mereka yang mengatakan bid'ah itu, bagi mereka bid'ah itu adalah sesat, dan setelah itu adalah neraka. Maka ketika mengatakan seseorang itu telah berbuat bid'ah, berarti sama saja mereka mengatakan bahwasanya orang tersebut telah menjadi ahli neraka. Mereka mengklaim neraka bagi mereka. Seperti ini kan kalimat yang sangat menyakiti hati kita. Dan ini disematkan kepada amalan-amalan yang mungkin setiap tahunnya kita lakukan, atau setiap harinya kita lakukan, setiap pekannya kita lakukan. Ini sungguh sangat menyakiti hati kita semua. Oleh karena itu, izinkan saya pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan bagaimana sebenarnya hukum, bagaimana sebenarnya aturan, bagaimana sebenarnya mengenai perayaan Maulid Nabi. Apakah benar sebagaimana yang diklaim oleh mereka itu sebagai bid'ah? Apakah benar ini merupakan sesuatu yang tercela? Apakah benar pelakunya akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam neraka? Dan karena itu kita perlu untuk mendetailkan masalah ini, perlu memperjelas masalah ini, supaya apa? Supaya tidak ada kesalahpahaman, supaya tidak ada lagi permusuhan, supaya tidak ada lagi klaim-klaim satu surga satu neraka seperti itu. Karena semuanya berhak untuk masuk surga, semuanya ingin masuk surga, semuanya tidak ingin masuk neraka, semuanya berbuat sedemikian rupa tujuannya cuma satu, ingin masuk ke dalam surga. Oleh karena itu mari kita sama-sama melihat secara ilmiah, ya, karena ini persoalan ilmiah maka kita harus jawab secara ilmiah. Kalau seandainya mereka mengatakan karena tidak ada dalilnya, karena seperti ini, itu kan kalimat-kalimat yang tidak ilmiah, tidak menunjukkan sesuatu yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana seharusnya kita menjawab atau mengkritisi mereka? Kita harus menjawab dengan secara ilmiah, ya. Jangan sampai seperti mereka juga. Akhirnya apa? Kalau kita menggunakan metode yang sama dengan mereka, metode yang sama-sama tidak benar, maka akan terjadi permusuhan yang semakin tajam, ya, debat yang tidak ada ujungnya, dan pada akhirnya hanya akan memunculkan perselisihan, saling caci-mencaci di antara kita dengan mereka seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan pembahasan mengenai Maulid Nabi, tapi bukan dari versi saya. Saya mengambil dari seorang ulama, yaitu Al-Imam As-Suyuti, ya, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, salah satu penulis kitab Tafsir Al-Jalalain, ya. Dan beliau juga punya banyak kitab sekali.
Salah satu kitabnya adalah kitab Husnul Maqsid fi Amalil Maulid, kitab yang berkaitan dengan Maulid Nabi. Ya, ini beliau menceritakan secara mendalam, secara mendetail apa sih Maulid Nabi itu, bagaimana hukumnya, bagaimana sejarahnya. Ya, beliau juga mengkritisi banyak orang yang mengatakan bahwasanya Maulid Nabi itu bid'ah. Jadi dalam kitab ini beliau juga menukil pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya Maulid Nabi itu bid'ah, tapi beliau kritisi, beliau jawab klaim tersebut dengan ilmiah, beliau jawabkan dengan data seperti itu. Ya, begitupun juga beliau mengatakan atau menukil para ulama-ulama yang istilahnya menyetujui Maulid Nabi atau menganjurkan melakukan perayaan Maulid Nabi, beliau tuliskan juga di sini sebagai perbandingan seperti itu. Nah, ini kan menunjukkan bahwasanya seorang yang ilmiah akan menghasilkan sesuatu yang ilmiah juga seperti itu. Ya, berbeda mungkin kalau hanya dengan ucapan tidak ada dalilnya atau tidak ada pada zaman Nabi, itu kan sesuatu yang tidak ilmiah sama sekali. Sementara kalau kita bisa kaji secara mendalam, ini bisa kita temukan turunannya. Kita bisa cari ke atas mana dalilnya seperti itu. Ya, secara sederhana mungkin kita harus mengenal terlebih dahulu siapa sih Imam As-Suyuti. Mungkin banyak di antara kita yang belum kenal siapa itu Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti itu lahir tahun 849 Hijriah. Sejak usia 5 tahun beliau itu sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Sebelum usia 8 tahun, sebelum genap 8 tahun, beliau itu telah mengkhatamkan Al-Quran. Ini Masya Allah, sangat luar biasa. Ya. Jarang-jarang orang yang bisa mengkhatamkan Al-Quran, bahkan sebelum genap berusia 8 tahun. Ya. Usia muda, usia masih kecil sekali sudah khatam Al-Quran. Mungkin di antara kita kebanyakan usia 8 tahun, usia 9 tahun itu baru mulai untuk membaca atau belajar membaca Al-Quran. Sementara Imam Suyuti usia 8 tahun telah mengkhatamkan Al-Quran. Sejak kecil juga beliau telah banyak bermulazamah menghadiri majelis-majelis ilmu, ya, para ulama. Ya, beliau hadir dalam majelis-majelis tersebut. Ya, di antaranya yang masyhur dalam majelisnya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang penulis kitab Fathul Bari, Syarh Sahih Al-Bukhari. Begitu juga beliau juga menghadiri majelis Imam Al-Mahalli, ya, penulis lain dari kitab Tafsir Al-Jalalain. Ya. Jadi Tafsir Al-Jalalain itu ditulis oleh dua orang ulama, guru dan murid. Ditulis oleh Imam Al-Mahalli, namun beliau belum sempat menyelesaikannya, sudah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu, dilanjutkan oleh muridnya yaitu Al-Imam As-Suyuti. Nah, dua ulama ini tentu sudah sangat masyhur kita dengar, Imam Al-Mahalli dan Imam Hajar Al-Asqalani. Nah, ini merupakan di antara guru-guru dari Imam As-Suyuti rahimahullah. Kalau dilihat dari riwayat atau cerita-cerita muridnya, ya, atau biografi beliau, itu diceritakan bahwasanya beliau itu memiliki ijazah dari 50 orang guru. Ya, jadi punya ijazah dari 50 orang guru. Ya, ijazah ini jangan diartikan hanya sekedar berguru kepada 50 orang, tidak. Ijazah ini suatu izin dari guru, ya, bahwasanya apa yang didapatkannya itu memang benar darinya dan dia diizinkan untuk mengajar seperti itu. Dan ini didapatkan dari 50 orang guru. Nah, kita pun mungkin satu tidak memiliki seperti itu. Karya beliau itu sangat banyak. Bahkan ada yang menghitung sampai 500 judul karya. Ya, ada 500 karya. Ya, beliau ini sangat produktif sekali, sangat luar biasa sekali penulisannya. Dalam setiap fan ilmu, beliau punya tulisan. Ya. Dalam urusan hadis, beliau punya tulisan. Dalam urusan apalagi misalnya Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, beliau punya tulisan. Ya, dalam kitab-kitab lainnya, ya, beliau punya hampir semua fan ilmu beliau punya tulisan, punya kitab di dalamnya seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya beliau itu seorang yang sangat mendalami segala macam ilmu pengetahuan, al-alim al-mutafandin, yang sangat menguasai banyak sekali fan-fan ilmu pengetahuan, tidak membatasi hanya dengan satu atau dua ilmu pengetahuan saja. Diriwayatkan juga bahwasanya beliau itu setiap hari setidaknya menulis 3 catatan, 3 risalah, ya, 3 buku. Ya, sehari 3 buku, 3 catatan. Ya, itu di luar penulisan hadis dan kritik atas kitab-kitab orang lain. Jadi beliau ini sering kritik. Kritik itu sebenarnya hal yang biasa, tapi harus dilakukan dengan cara yang ilmiah. Ya, bukan hanya sekedar mengkritik lalu menjelek-jelekkan, menjatuhkan, tidak. Itu bukan kritik yang baik namanya. Ya, bukan kritik yang ilmiah. Kritik itu harus membangun. Ya, kita harus mengemukakan masing-masing argumentasi kita dengan orang yang dikritik, lalu bagaimana menjawab argumentasi mereka, lalu dicarikan jalan tengah solusi yang baik di antara kritik tersebut seperti itu. Ya. Diriwayatkan bahwasanya beliau juga hafal 200.000 hadis. Ya. Bahkan beliau sendiri mengatakan, kalau seandainya saya mendapati lebih dari itu, maka saya akan hafal juga. Jadi apakah beliau mendapati 200.000 hadis atau menghafal 200.000 hadis karena segitu kemampuan beliau? Tidak. Tapi karena segitulah yang hanya beliau dapatkan.
Ya, riwayat yang beliau dapatkan hanya 200.000 hadis, sehingga itu yang beliau hafal. Kalau beliau dapatkan lebih banyak lagi hadis, maka beliau juga akan hafal lebih banyak lagi hadis seperti itu. Ya. Namun pada usia 40 tahun beliau itu lebih fokus untuk beribadah. Beliau mengurangi kegiatan-kegiatan mengajar seperti itu. Beliau lebih banyak berdiam diri, fokus untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Nah, demikian sedikit mengenai siapa Imam As-Suyuti. Secara sederhana kita bisa simpulkan bahwasanya beliau ini bukan orang sembarangan. Imam As-Suyuti merupakan seorang alimun kabir mutafannid, seorang alim yang luar biasa, yang ilmunya mencakup banyak sekali ilmu pengetahuan, tidak hanya pakar dalam satu bidang, tapi pakar dalam banyak bidang seperti itu. Nah, salah satu kitab yang beliau tulis adalah kitab Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Sebagaimana telah tadi kita singgung di awal, kitab ini secara sederhana ingin menyampaikan, ingin memberitahu kita apa sih Maulid Nabi itu, bagaimana sih hukum Maulid Nabi itu, ya, siapa sih yang pertama kali melakukan atau menciptakan adanya perayaan Maulid Nabi ini, ya, benarkah tuduhan-tuduhan mereka yang mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah, bahwasanya ini dilakukan oleh orang Syiah lah, orang inilah, orang itulah yang pertama kali melakukan Maulid. Nanti kita akan bongkar semuanya dalam kitab ini seperti itu. Nah, beliau juga akan menukil, ya, sebuah kitab dalam kitab beliau ini. Jadi beliau menuliskan kitab dalam kitab. Kitabnya siapa? Kitab Imam Al-Fakihani. Kenapa beliau nukil? Karena Imam Al-Fakihani ini salah satu ulama yang menolak adanya Maulid Nabi, karena mengatakan Maulid Nabi ini bid'ah. Jadi apa namanya, ungkapan-ungkapan atau tuduhan-tuduhan bahwasanya Maulid Nabi ini hukumnya bid'ah dan segala macam itu sudah ada sejak zaman dahulu. Tapi sudah ada pula jawaban secara ilmiah sejak dahulu. Imam Al-Fakihani juga mengatakan bahwasanya Maulid Nabi atau perayaan Maulid Nabi ini bid'ah, itu juga bukan dengan alasan sederhana, tapi dijabarkan atau diberikan argumentasi secara ilmiah. Nah, itu yang berbeda antara orang yang mengatakan bid'ah Maulid Nabi zaman dahulu dengan zaman sekarang seperti itu. Nah, semua itu dijawab oleh Imam atau dikritik oleh Imam As-Suyuti dalam kitab ini. Dan terakhir nanti beliau akan menyampaikan dalil-dalil apa yang bisa menjadi dalil kebolehan atau dianjurkannya perayaan Maulid Nabi ini. Begitupun nanti beliau juga akan menukil, ya, perkataan-perkataan para ulama mengenai Maulid Nabi ini. Apakah Maulid Nabi ini dibolehkan, dianjurkan, atau justru dilarang seperti itu.